Ya, pernah nggak sih Anda merasa sudah kerja keras setiap hari, bangun pagi-pagi, berangkat sebelum matahari terbit, pulang malam dengan tubuh yang lelah. Tapi pas gajian datang, cuman bisa bilang, loh kok sudah habis saja? Padahal baru beberapa hari yang lalu, isi dompet masih tebal, saldo masih aman. Tapi sekarang tinggal angka nol di rekening. Aneh, tapi nyata. Rasanya seperti berlari di treadmill. Capek iya, tapi nggak kemana-mana. Dan lebih nyeseknya lagi, bukan karena kita males atau boros, tapi karena memang hidup ini sangat mahal. Dan kadang cara kita mengelola hasil kerja keras masih belum tepat. Ya, setiap bulan jutaan orang di luar sana mengalami hal yang sama. Mereka kerja keras, bahkan sampai lupa waktu, tapi hidupnya tetap terasa berat. Mereka berjuang dari gaji ke gaji, seperti berlari di lingkaran yang nggak pernah selesai. Ya, begitu gajian turun, pikiran langsung penuh dengan daftar pengeluaran, seperti bayar listrik, cicilan motor, kontrakan, uang sekolah anak, belanja dapur, bensin, dan entah apa lagi. Satu demi satu, uang berpindah, sampai akhirnya tersisa sedikit. Dan dari sisa itu, biasanya kita bilang, ah ini buat senang-senang dikit lah. Tapi seringnya, senang-senang dikit itu malah jadi kebiasaan. Sekali nongkrong, 2 kali jajan, 3 kali beli hal yang nggak penting. Dan dalam sekejap, gaji yang kita perjuangkan selama 1 bulan habis tanpa sisa. Lalu muncul rasa lelah, capek kerja, tapi nggak ada hasil yang bisa dirasain. Mau nabung, tapi selalu ada alasan. Bulan ini banyak kebutuhan, dan alasan itu berulang terus setiap bulan. Kadang kita iri sama orang yang hidupnya kelihatan mapan. Bisa jalan-jalan, bisa beli ini itu. Tapi kita lupa, mereka mungkin punya cara hidup yang berbeda. Bukan karena gajinya besar, tapi karena mereka tahu cara mengatur pengeluaran. Dan sementara kita lebih sering fokus pada kerja keras, tapi lupa kerja cerdas. Kita pikir masalahnya di kecilnya gaji, padahal sering kali masalahnya ada di cara kita memperlakukan uang itu sendiri. Ya, tidak punya tujuan keuangan yang jelas. Uang itu seperti air. Jika nggak diarahkan, dia akan mengalir ke mana saja. Banyak dari kita bekerja hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk menata hidup. Kita nggak tahu uang itu mau dibawa kemana. Dan akhirnya, ya habis begitu saja. Kemudian salah bedain antara butuh dan pengen. Ya, kita sering menipu diri sendiri dengan kata butuh. Padahal yang kita maksud sebenarnya adalah pengen. Contoh sederhananya, kita bilang butuh HP baru, padahal HP lama masih berfungsi. Atau bilang butuh healing, padahal cuman pengen kabur dari stres sesaat. Dan yang paling bahaya, kita merasa semua pengeluaran itu penting, padahal nggak semuanya mendesak. Kemudian selanjutnya, gaya hidup makin naik, tapi pendapatan nggak ikut naik. Ya, dulu waktu gaji masih kecil, kita bisa hidup sederhana. Tapi begitu gaji naik sedikit, pengeluaran juga ikut naik. Dulu minum kopi di rumah, sekarang ngopi di kafe setiap minggu. Dulu nonton TV, sekarang langganan 3 platform sekaligus. Perlahan, tapi pasti, gaya hidup naik, tapi kita tanpa sadari. Kemudian selanjutnya,
kurangnya disiplin mengatur uang. Ya, kita tahu harus nabung, tapi selalu bilang, nabungnya nanti saja, tunggu uang sisa. Padahal jika nunggu sisa, ya nggak akan pernah ada sisa. Karena uang itu cepat sekali menguap jika nggak diatur dari awal. Sekarang coba mulai dari hal yang kecil. Sebelum uang habis, beri arah pada setiap rupiah yang kita punya. Seperti yang pertama, pisahkan kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Begitu gajian masuk, langsung bagi. Misalnya, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk kewajiban seperti utang, cicilan, dan lain-lain. 10% untuk tabungan dan 10% untuk hiburan. Atau sesuaikan dengan kondisi. Yang penting ada rencana. Kemudian yang kedua, catat setiap pengeluaran. Mungkin terlihat sepele, tapi mencatat bisa membuat kita sadar betapa banyak uang keluar untuk hal yang nggak terlalu penting. Kemudian yang ketiga, punya tujuan keuangan. Ya, mau punya dana darurat, mau buka usaha kecil, atau sekedar pengen punya tabungan 1 juta pertama. Tulis dan kejar. Tujuan bikin kita lebih sadar dalam setiap keputusan keuangan kita. Kemudian yang keempat, ubah mindset. Ya, banyak orang kerja keras untuk uang, tapi lupa bikin uang bekerja untuk mereka. Mulai dari kecil, belajar investasi, nabung rutin, atau cari penghasilan tambahan dari hal yang kita suka. Kadang kita terlalu sibuk cari uang, sampai lupa bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Kita lupa bahwa kebahagiaan nggak selalu datang dari banyaknya uang, tapi dari ketenangan ketika kita bisa hidup merasa cukup tanpa dikejar rasa khawatir. Ya, kerja keras itu sangat penting, tapi tanpa arah, kerja keras bisa terasa sia-sia karena percuma penghasilan tinggi jika nggak tahu cara menikmatinya dengan baik dan bijak. Ya, ingat, bukan besar kecilnya gaji yang menentukan hidup Anda, tapi seberapa bijak Anda untuk mengolahnya. Jangan biarkan kerja keras Anda hilang tanpa arti. Anda sudah berjuang terlalu jauh untuk cuman ngerasa nggak cukup terus menerus. Pelan-pelan saja, mulai dari kebiasaan kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan dengan niat yang tulus. Ya, jika Anda juga pernah ngerasain gajian cuma numpang lewat, coba tulis di kolom komentar. Menurut Anda, uang Anda paling sering habis buat apa duluan? Siapa tahu dari pengeluaran Anda, ada orang lain yang bisa belajar dan jadi lebih sadar. Dan jika Anda suka video seperti ini, tentang hidup, kesadaran, kesederhanaan, dan cara jadi lebih tenang, jangan lupa klik subscribe biar gak ketinggalan video refleksi berikutnya. Dan ingat, hidup bukan soal siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling tenang menjalani prosesnya. Kerja keraslah, tapi jangan lupa belajar menikmati hasilnya dengan baik dan bijak. Karena hidup yang tenang itu juga bentuk dari kekayaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat.